Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 2020-21-5009. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan membaca pemahaman kreatif. Mari langsung saja disimak. Apa itu membaca kreatif? Pengertian membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, setelah seorang pembaca menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman pembacaannya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Yang selanjutnya, ciri-ciri membaca kreatif menurut Nur Hadi 2004. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Dan yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Menurut Burdansyah, yang pertama, mampu memilih atau menentukan bahwa bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Yang kedua, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Yang ketiga, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Yang keempat, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan. Selanjutnya, latihan-latihan membaca kreatif. Yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku cerita prosa atau cerpen dan novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mengubah buku cerita prosa. Yang keenam, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang ketujuh, membuat cerpen dan lain-lain. Nur Hadi 2004. Lalu selanjutnya, tujuan membaca kreatif. Tujuan membaca kreatif ada berbagai macam. Yang pertama, dramatisasi. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik. Nah, agar pelisanan atau praktik vokal dapat berhasil dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilatih, yaitu yang pertama, membaca notasi. Yang kedua, pernapasan dan sikap. Yang ketiga, pemenggalan kalimat atas frasa atau parasering. Dan yang keempat, pengucapan. Lalu tujuan membaca kreatif selanjutnya adalah ekspresi visual, ekspresi tulis, narasi pribadi. Nah, narasi pribadi berdasarkan bentuknya, fiksi terbagi atas 5 golongan, yaitu yang pertama, novel. Kedua, novelte. Yang ketiga, short story. Keempat, short story. Dan yang kelima, vignette. Berdasarkan isiannya, fiksi terbagi atas yang pertama, impresionisme. Yang kedua, romantik. Yang ketiga, realisme. Yang keempat, realisme sebenarnya. Yang kelima, naturalisme. Yang keenam, ekspresionisme. Dan yang ketujuh, simbolisme. Dan tujuan membaca kreatif selanjutnya adalah aneka tujuan. Selanjutnya, manfaat membaca kreatif. Menurut Burdansyah, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, misalnya wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budaya, informasi cara merawat kesehatan tubuh, dan informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Contoh konkret dari membaca kreatif adalah seseorang mahasiswa atau pembaca saat membaca sebuah buku tidak akan berhenti di situ saja, melainkan ia selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting
menandai sesuatu yang dianggap sulit atau asing didengar, dan selalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingatkan bacaannya. Intinya, orang yang membaca kreatif, ia tidak tinggal diam setelah selesai membaca. Ia akan terus kreatif melakukan berbagai tindakan atas hasil membacanya, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari kreatif membaca ini, membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, setelah seorang pembaca menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan bacaannya, pemahaman bacaannya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Lalu cukup sekian sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata atau kesalahan dalam presentasi saya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.